Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari Markus pasal 5 mulai dari ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak, ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Puji Tuhan, hari ini kita melihat perjuangan seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Tentu waktu 12 tahun adalah satu waktu yang tidak sebentar. 12 tahun adalah waktu yang cukup lama, cukup panjang yang harus dialami oleh wanita ini, yaitu mengalami sakit. Dan dia tidak hanya sakit yang begitu panjang, begitu lama, tapi dia juga mengalami krisis ekonomi. Mengapa? Sebab penyakitnya ini tidak semakin membaik, tetapi justru semakin memburuk. Dan dia berusaha untuk mencari kesembuhan kemana-mana, sehingga dikatakan seluruh hartanya habis. Artinya dua persoalan yang dihadapi oleh wanita ini. Yang pertama, sakit penyakitnya yang cukup lama. Yang kedua adalah semua harta yang dimilikinya habis. Dia mengalami krisis ekonomi. Dan yang ketiga adalah dia mengalami yang namanya keadaan yang semakin memburuk. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Nah Bapak Ibu dimanapun Anda berada, mungkin saat ini kita sedang mengalami suatu keadaan yang tidak baik. Mungkin kita sudah sedang mengalami sakit, atau mengalami krisis ekonomi, atau penderitaan apa saja, pergumulan apa saja. Dan kelihatannya jalan keluar tidak kunjung datang. Kelihatannya tidak ada titik terang. Dan bahkan sepertinya keadaan semakin memburuk. Tetapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada beberapa hal yang dimiliki oleh perempuan itu di tengah-tengah penderitaannya. Saya simpulkan, yang pertama, apa yang dimiliki oleh wanita ini? Dia memiliki dukungan dari keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dukungan itu sangat penting. Support itu sangat penting. Kenapa? Dengan dukungan dari keluarga, dari sahabat, dia mampu mengatasi krisis selama 12 tahun. Dia mampu mengalami keadaan sulit selama 12 tahun. Nah, dukungan keluarga itu sangat diperlukan. Dan salah satu dukungannya adalah dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Mungkin ada di antara anggota keluarga Anda yang sedang mengalami keadaan yang krisis. Mungkin sakit, mungkin kegagalan dalam bidang bisnis, mungkin kegagalan dalam rumah tangga, mungkin mengalami masalah dalam kehidupannya. Sampaikan berita-berita tentang Yesus. Sampaikan kabar baik. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepada setiap orang yang mengalami sebuah persoalan. Dalam Matius pasal 11 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebuah undangan bagi semua orang yang mengalami kesulitan. Dukungan keluarga sangat penting bagi kita semua. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Mungkin Anda sedang mengalami goncangan dalam dunia usaha, goncangan dalam bisnis ekonomi kita. Tapi dengan dukungan keluarga, kita pasti mampu menghadapinya. Jangan pernah kehilangan dukungan dari keluarga. Sebab itu dari tempat ini, mari hubungan suami istri dengan keadaan sekarang ini semakin akrab, semakin harmonis.
hubungan antara orang tua dan anak semakin harmonis. Ada banyak waktu saat ini yang kita bisa rasakan berkumpul dengan keluarga. Manfaatkan untuk membangun rumah tangga keluarga kita, untuk saling mendukung, saling mendorong, saling menguatkan, dan saling membangun. Nah, yang kedua yang dimiliki wanita ini adalah iman dan pengharapan. Ketika mendengar kabar baik, berita kesukaan, bahwa ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada keselamatan dalam Yesus, maka imannya muncul, pengharapannya timbul. Yang tadinya mungkin sudah patah semangat, tapi dengan berita ini ada muncul semangat, ada muncul iman dan pengharapan kepada Allah. Nah, sebab itu saat ini kalau kita sedang menghadapi persoalan, bangun iman kita, bangun pengharapan kita, bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Tuhan ada kemenangan. Iman itu akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Dan wanita ini kemudian pergi mencari Yesus. Iman ini membawa dia kepada Yesus. Jangan pernah kehilangan pengharapan dan iman Anda di tengah krisis sekalipun, di tengah goncangan sekalipun. Tetaplah kobarkan imanmu, tetaplah kobarkan pengharapanmu dalam Tuhan. Sebab di sana Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang ketiga, wanita ini memiliki semangat. Yang pertama, dia punya dukungan dari keluarga. Yang kedua, dia punya pengharapan dan iman kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, dia punya semangat. Dia pantang menyerah. Dia tidak mau dikalahkan dengan sakit penyakit. Dia tidak mau dikalahkan dengan apapun juga. Coba lihat. Ketika imannya berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu perkataan imannya. Maka semangatnya mulai timbul dan menyala-nyala. Di tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kalau Anda punya iman, Anda punya pengharapan, semangat Anda akan muncul. Dan semangat Anda akan melawan berbagai macam tantangan. Semangat Anda akan membuat Anda tidak mudah menyerah, tidak gampang putus asa. Nah, sebab itu, ketiga hal ini jangan sampai hilang dalam hidup kita. Ketika kita sedang menghadapi masa krisis, ketika kita menghadapi goncangan, ketika kita menghadapi pergumulan. Ayo kita saling mendukung dalam keluarga kita. Ada dukungan, support dari keluarga, dari sahabat. Dan salah satu dukungan support adalah berita, kabar baik bahwa dalam Yesus ada jalan keluar. Yang kedua, milikilah pengharapan, iman, keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Sebab melalui iman Allah bekerja. Yesus berkata kepada ibu itu, di dalam ayatnya yang ke-34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yang ketiga, selalu semangat di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah. Nah, kiranya perenungan ini menjadi kekuatan bagi kita semua di dalam menghadapi hari-hari di mana kita tidak bisa kemana-mana, ada hari-hari ketika kita mengalami kejenuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini. Kalau mungkin saat ini kami mengalami keadaan yang tidak baik, mungkin ada sakit, ada masalah dalam pekerjaan, usaha, ekonomi, hubungan, apapun permasalahan kami yang sedang kami hadapi saat ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Kami percaya di tengah-tengah persoalan seperti ini, kami akan tetap kuat. Kami akan saling mendukung satu dengan yang lain. Kami akan berikan support satu dengan yang bersama dengan keluarga kami. Kami tetap percaya kepada Tuhan, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan kami tetap bersemangat. Kami tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Kami tetap percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang percaya kepadamu, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga kami bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.